adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu Gereja Isa Al-Masih Purwokerto. Hari ini kita bersyukur ya, boleh kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Walaupun masih online, kita tetap semangat ya adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tema kita hari ini adalah tentang ketaatan. Jadi hari ini kita mau belajar taat kepada Tuhan Yesus. Siap? Kita mau bangkit berdiri, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Taat, T-A-A-T, taat. Kita mau taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Kita mau taat dan saat ini kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita di dalam doa. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu sayang kepada kami. Kami saat ini mau belajar taat kepadamu Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan pimpin kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan saat ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang manis, di rumah kita terus bersama-sama mau mengandalkan Tuhan dan terus mau bersama-sama mendengarkan apa kata Tuhan. Setinggi-tingginya langit, sedalam-dalamnya samudra, lebih dalam kasih Tuhan. Karena itu kita mau mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh, kita mau taat, kita mau sama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekali lagi ya, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Boleh duduk, kita mau bersama-sama menyanyi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Setinggi-tingginya indah pelangi, lebih
kasih Tuhan mengalahkan segalanya, karena Tuhan begitu mengasihi kita, mengasihi adik-adik yang di rumah. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi adik-adik, kita mau tundukkan kepala, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, ketaatan itu seperti apa. Namun sebelumnya kita mau bersama-sama bernyanyi sekali lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk di dalam hatiku. Dengan sikap berdoa, mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita berdoa untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik kita tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memanggil-Mu di dalam hati kami. Sekarang kami mau mendengarkan Engkau berbicara kepada setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan memimpin, menuntun jam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang ketaatan. Tetapi Kak Pris hari ini akan menceritakan seorang tokoh yang luar biasa. Judulnya adalah Akibat dari Ketidaktaatan. Wah, siapa ya itu ya? Yuk kita mau belajar dari 1 Samuel pasal 16 ayat 14 sampai 23. Adik-adik boleh dibuka Alkitabnya, minta tolong orang tua. Kita mau bersama-sama belajar tentang seorang tokoh bernama Raja Saul. Nah, Raja Saul ini dia adalah seorang raja yang memimpin bangsa Israel. Ia merupakan raja pertama bangsa Israel. Tentu seorang raja itu seorang yang dihormati, sama seperti Pak Presiden. Tahu ya adik-adik ya, dia tentunya orang kaya, istananya bagus dan megah. Nah, ini belakang istananya kira-kira kayak gini lah ya adik-adik semua. Bagus kan, cantik kan? Nah, tentu lebih cantik lah dari ini. Raja Saul itu punya banyak prajurit dan istananya pasti megah sekali ya. Nah, Raja Saul ini pada suatu hari dia mengalami gangguan. Gangguan apa itu Kak Pris? Karena dia tidak taat kepada Tuhan. Adik-adik tahu ya, tidak taat itu apa? Itu tidak mau menurut. Pernahkah adik-adik tidak mau menurut apa kata orang tua, apa kata bu guru,
apa kata Pak Guru, kata kakak, atau kata teman-teman yang lain? Pasti pernah kan? Kalau misalnya disuruh, ayo Obaja belajar, ayo Bele les hari ini, ayo teman-teman yang lain kita belajar firman Tuhan di ibadah. Ah, gak mau, males, mending mabar. Wah keren mabar, enak. Ah bosen. Nah itu tanda-tanda tidak taat. Raja Saul juga begitu adik-adik. Dia tidak taat kepada Tuhan. Tuhan memberi perintah, tetapi Raja Saul tidak mau melakukannya. Nah, dari ketidaktaatan itu karena Raja Saul tidak mau, akhirnya dia dihinggapi oleh roh jahat. Itu adalah roh yang jahat. Jadi Raja Saul diganggu oleh roh jahat. Setelah diganggu, Raja Saul mengalami kegelisahan dan juga rasanya tidak enak. Bahkan sampai pusing, sampai rasanya itu tidak karu-karuan karena diganggu oleh roh jahat. Pasti lama itu diganggunya ya adik-adik. Nah, ketika diganggu, pelayan Raja Saul, pelayannya, karena dia seorang raja pasti dia punya pelayan. Pelayannya bilang, hamba ini punya seorang yang pintar bermain kecapi. Karena Raja Saul dirasuk oleh roh jahat, ia bisa disembuhkan hanya dengan permainan kecapi. Nah, siapa yang bisa bermain kecapi? Kemudian Raja Saul menyuruh pelayannya, ayo cari siapa orang itu yang pintar bermain kecapi. Raja Saul menyuruh pelayannya untuk mencari siapa orang itu. Tahukah adik-adik siapa orang itu? Orang itu adalah Daud. Nah, pasti adik-adik sudah tidak asing mendengar nama Daud. Nah, Daud ini ayahnya bernama Isai. Ketika Daud mendengar perintah untuk datang ke istana untuk menghadap Raja Saul, ayahnya bilang, kau membawa persembahan untuk raja, berikanlah kepada raja. Kemudian Daud datang ke istana Raja Saul. Dia mengambil kecapinya. Adik-adik tahu kecapi? Itu adalah sebuah alat musik. Ya, ada dawainya, ada senarnya, sama seperti gitar. Ada dawai dan senarnya. Tetapi pada waktu itu belum ada gitar. Nah, itu adalah kecapi. Ketika Daud mengambil kecapi, memainkan dan memetik dawai-dawainya, Raja Saul pun menjadi tenang. Dan roh jahat itu pergi dari Raja Saul. Untuk itu, Daud sangat dikasihi oleh Raja Saul. Saking dikasihinya Daud, setiap kali Raja Saul diganggu oleh roh jahat itu, pasti ada Daud di situ memainkan kecapinya. Dan roh itu pergi. Dan roh itu tidak ada di dalam istana Raja Saul. Nah, adik-adik luar biasa ya. Karena pujian kepada Tuhan yang dinyanyikan oleh Daud lewat kecapinya, maka tidak ada kuasa jahat yang mampu untuk mengganggu kita. Amin. Amin. Kita bersyukur saat ini kita boleh mendengarkan kisah yang luar biasa. Adik-adik ingat ya, kita harus belajar taat. Kalau kita nggak taat, nanti kita bisa kena hukuman seperti Raja Saul ini. Makanya kita harus taat, mendengarkan perintah dari Tuhan, mendengarkan perintah dari orang tua. Apa saja perintahnya? Tentu perintahnya perintah sehari-hari, belajar, kita menurut, berdoa, beribadah, walaupun masih online, tetapi kita harus melaksanakannya karena kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Dan juga ada orang tua, ialah orang yang merawat kita. Jadi kita harus mengasihi orang tua kita dan juga taat kepada perintahnya. Amin adik-adik.
kita sudah belajar hal yang luar biasa. Dan saat ini ada ayat hafalan yang harus kita hafalkan. Galatia pasal 5 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi ya, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik semua. Kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua dan ingat, harus taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, dan taat kepada setiap teman-teman yang mengasihi kita. Terutama di gereja, teman-teman yang bersama-sama mengikuti ibadah kepada Tuhan. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar tentang ketaatan. Kami tahu Tuhan itu tidak mudah, tetapi Tuhan tolong kami supaya kami bisa belajar taat kepada Tuhan Yesus, kepada orang tua kami, kepada guru kami, atau mungkin kepada setiap teman-teman kami. Kami mau setia, kami mau berbuat baik, kami mau taat Tuhan, karena dengan begitu Tuhan selalu memberkati kami dan Tuhan senang atas perbuatan kami. Ampuni Tuhan kalau kami tidak taat kepada Tuhan. Ampuni Tuhan setiap dosa pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami mengucap syukur, dan kami mengakhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan jangan lupa taat kepada perintah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.